Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama yang saya hormati dosen pengampu kami yaitu Bapak Sukarman MM serta teman-temanku semua yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul mendeskripsikan pengalaman pembelajaran. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Adelia Idlui sebagai moderator. Ada rekan saya yaitu Abdi Nurul Cikam, ada Papian, Pak Yogi, dan Nawir. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Abdi. Kepada Mas Abdi dipersilahkan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak tercapai. Nah, pada intinya di sini ialah segala bentuk kegiatan atau aktivitas siswa, baik itu fisik maupun mental, demi memperoleh informasi serta untuk memenuhi tujuan pembelajaran daripada pembelajaran yang akan dicapai. Untuk merancang dan mengembangkan pengalaman belajar siswa perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Nah, artinya di sini ditujukan kepada guru ya dalam mengembangkan atau merancang pengalaman belajar siswa. Yang pertama itu disesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Artinya di sini seorang guru harus bisa menyesuaikan daripada metodenya dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dalam mengajar ke siswa-siswanya. Yang kedua, sesuaikan dengan jenis bahan atau materi pembelajaran. Maksudnya jenis bahan di sini ialah pembelajaran, atau misalnya kalau jam sekarang itu karena udah modern atau digital lebih tepatnya bisa menggunakan e-book dari Google sebagai jenis bahan atau sebagai materi pembelajaran. Ketersediaan sumber belajar yang ketiga, artinya di sini ada seorang guru yang mampu atau yang dapat memberikan pengajaran kepada siswa-siswanya. Selain guru juga ada media untuk pembelajaran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Yang terakhir, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, seorang guru di sini harus dapat bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswanya dalam menyusun bahan ajar tentunya. Karena nggak mungkin di satu kelas yang guru itu ajarkan karakteristiknya sama. Pasti dalam satu kelas karakteristiknya beda-beda. Nah, oleh karena itu seorang guru harus dapat menyesuaikan tujuan pembelajarannya atau bahan yang akan dia ajarkan di kelas dengan karakteristik siswa-siswanya. Lalu ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan pengalaman belajar. Di antaranya, 1. Memberikan alternatif tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, memberikan alternatif di sini menurut saya bisa dengan pertanyaan-pertanyaan ya untuk mencapai tujuan pembelajaran sebelum belajar. Biasanya ini dimulai ketika pembukaan, jadi belum masuk pada inti daripada pengajaran. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. Artinya di sini seorang guru menyampaikan informasi tentang pelajaran hari itu pada siswanya yang harus dipelajari tentunya. Biasanya memberikan informasi ini ada di pembukaan sebelum masuk inti daripada pengajaran.
kalau di sistematika pengajaran. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukan. Artinya di sini guru itu sebagai fasilitator, orang yang memfasilitasi siswa. Jadi nggak semata-mata guru datang ke sekolah, masuk kelas, duduk, memberikan materi, selesai. Tapi guru juga bisa berjalan, atau maksudnya bukan berjalan ke luar ruangan ya, maksudnya berjalan itu mengitari siswa-siswa yang sedang diajarkan, melihat siapa sih orangnya yang belum misalkan terlalu paham atau yang belum bisa sama sekali. Nah, di situ tugas guru sebagai pembantu atau memberikan bantuan serta pelayanan kepada siswa yang memerlukan, artinya kepada siswa yang belum terlalu paham, pada siswa yang mungkin dalam tanda kutipnya itu dia agak-agak lemot bahasa kasarnya dalam berpikir. Nomor 5, memberikan motivasi pada siswa untuk belajar dengan memberikan bimbingan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya di sini guru harus dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa-siswanya agar siswa-siswanya itu tidak gampang putus asa, tidak gampang bermalas-malasan dan sebagainya. Nah, pemberian motivasi ini bisa dilakukan dengan cara bimbingan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya banyak hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyampaikan motivasinya kepada siswa. Contohnya yang tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu bisa. Yang keenam, membantu siswa dan menarik kesimpulan. Artinya siswa di sini itu ketika guru menyampaikan materinya, pasti siswa belum bisa langsung menarik kesimpulan gitu loh. Jadi di sini guru harus dapat membantu siswa dalam menarik kesimpulan pelajaran yang hari itu diajarkan kepada siswanya, agar siswa juga lebih paham lagi, lebih mengerti lagi dengan apa yang disampaikan oleh guru di saat itu ya. Lalu ide umum pengalaman belajar. Beberapa ide umum tentang pengalaman belajar. Yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Artinya keterlibatan siswa di dalam pengalaman belajar itu sangat berpengaruh ya, atau sangat penting terhadap pembelajaran, karena sebagai tolak ukur juga untuk guru dalam menilai siswa apakah guru sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengajarkan materi yang disampaikan kepada siswanya atau belum. Yang kedua, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun mengundang risiko. Artinya seorang guru itu harus dapat memberikan kebebasan maksudnya ini kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat anak-anak muridnya dalam berpendapat di materi yang diajarkan itu, dengan tentunya rasa penuh kepercayaan, karena hal tersebut akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugasnya. Artinya peserta didik ini nggak males gitu loh, nggak insecure bahasanya mah, nggak insecure dalam melakukan tugas-tugasnya sekalipun itu mengundang risiko, karena sang guru di sini itu sudah memberikan tugas yang berpikir dan juga dengan penuh kepercayaan kepada murid-muridnya dalam menyampaikan pendapat. Jadi ada rasa percaya diri dalam diri muridnya itu di kemudian hari ataupun di saat itu. Yang ketiga, pengaruh strategi yang mendalam dapat dipergunakan, namun sangat tergantung pada beberapa aspek. Yang artinya di sini ya, pengaruh strategi atau strategi yang disampaikan oleh guru dalam pelajaran kepada murid-muridnya yang sangat tergantung pada beberapa aspek, yaitu misalnya usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain.
juga tergantung pada latihan-latihan yang diberikan untuk mengendalikan atau menguasai aspek tersebut. Yang keempat, beberapa teknis yang disajikan cenderung untuk memberikan beberapa gagasan atau ide mengenai bagaimana pengajar dapat melibatkan peserta didik secara emosional. Artinya di sini teknis atau metode atau bahasanya media yang diajarkan, ya pokoknya teknis yang disajikan oleh guru itu harus cenderung memberikan gagasan atau ide mengenai bagaimana seorang pengajar itu dapat melibatkan peserta didik gitu loh. Seorang pengajar itu dapat membangun karakteristik peserta didik, membangun kepercayaan dan membangun kebebasan berpendapat peserta didik secara emosional. Dalam hal ini, referensi atau mata pelajaran diberikan saat ujian kepada peserta didik, pelajaran tertentu, pengajaran atau guru lingkungan. Yang kelima, terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat dipelajari sebaik mungkin dengan melalui beberapa model, yaitu pengajaran atau guru yang dalam berbagai hal menyatukan pengaruh, sedangkan para peserta didik berusaha mencoba menurunnya. Di sini itu guru merekayasa, bahasanya merekayasa daripada media, daripada pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, lalu dari rekayasa yang dirancang oleh guru yang akan disampaikan kepada murid, nanti murid itu akan mencontohnya, akan menerikannya di kelas maupun di luar kelas gitu. Terima kasih. Juga kita tidak mampu menjadi mampu dan tidak mau menjadi mau dan selain sebagainya. Namun demikian juga tidak semua perubahan pasti merupakan peristiwa belajar, sedangkan yang dimaksud perubahan belajar dalam belajar adalah perubahan yang relatif, konstan, dan berbekas. Sama halnya dengan pengalaman belajar, di mana seperti kata pepatah yang mengatakan sering kita dengar dalam dunia pendidikan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman belajar siswa juga ditunjang dengan adanya teknologi, dengan adanya kemajuan sains dan teknologi di bidang pendidikan. Dapat dimanfaatkan untuk mempermudah siswa mencapai pengalaman belajar yang optimal. Anak-anak sekarang menginginkan hal-hal yang baru, yang menarik dan menantang. Demikian juga saat mengikuti pembelajaran di sekolah, mereka ingin pembaharuan dalam pelajarannya. Dengan demikian, seorang guru harus belajar mengadakan pembaharuan dalam belajar. Terus, jadi siswa tidak sekedar datang duduk manis, terus mencatat dan pulang tanpa adanya pengalaman belajar. Seorang guru dalam merancang pembelajarannya tentunya akan bertanya dalam hatinya, pengalaman apa yang akan aku berikan pada peserta didikku agar mereka dengan menarik atau dapat memiliki kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang diberikan oleh guru sangat penting bagi peserta didik siswa agar peserta didik memiliki kompetensi dasar. Nah, yang kedua yaitu pentingnya pengalaman belajar. Ya, ada dua hal.
dengan penggunaannya multi metode dan multimedia, disesuaikan dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah. Yang pertama itu ada multimetode. Apa itu multimetode? Adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuannya yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, yang kedua juga ada multi ceramah. Multi ceramah itu apa? Adalah merupakan metode yang biasa digunakan oleh setiap guru. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik guru ataupun siswa. Nah, dalam metode ini guru biasanya merasa penuh puas. Puas apa? Manakala dalam proses pengolahan pembelajaran tidak melakukan metode ceramah. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pembelajaran melalui ceramah, sehingga ada guru yang berceramah, berarti apa? Ada proses belajar dan tidak ada. Metode berikutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian demonstrasi, tidak terlepas dari penjelasan lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi, peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Contoh penggunaan metode ini dalam pembelajaran IPS yaitu ketika guru mengajarkan peta kepada siswa, guru lebih menggunakan peta topografi, bukan peta tematik. Tujuannya agar siswa lebih mengetahui ketampakan alam seperti daratan, pegunungan, dan sungai. Hal kedua yang dapat membantu guru dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa yaitu dengan penggunaan multimedia. Penggunaan media dalam proses pembelajaran juga dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu penggunaan media interaktif seperti penggunaan komputer. Dengan bantuan komputer dapat diajarkan cara-cara mencari informasi baru, yaitu dengan menyeleksi dan mengolah pertanyaan, sehingga terdapat jawaban terhadap suatu pertanyaan itu. Komputer dapat diprogram untuk dimanfaatkan dalam potensi mengajar, yaitu diantaranya yang pertama tutorial. Dalam hal ini, program menuntut komputer atau aplikasi untuk berbuat sebagai seorang tutor yang memimpin siswa melalui urutan materi yang mereka harapkan menjadi pokok pengertian. Komputer dapat menemukan lingkup kesulitan tiap siswa, kemudian menjelaskan pendapat-pendapat yang ditemukan siswa, menggunakan contoh dan latihan yang tepat, dan mengetes siswa pada tiap langkah untuk mengecek bagaimana siswa telah mengerti dengan baik. Kemudian yang berikutnya, bentuk media dalam aplikasi atau komputer berbentuk simulasi, yaitu
untuk pengajaran dengan komputer atau aplikasi untuk mensimulasikan pada satu keadaan khusus atau sistem di mana siswa dapat berinteraksi, kemudian siswa dapat menyebut informasi sehingga dapat sampai pada jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan guru terhadap pengalaman belajar. Pandangan yang pertama itu pandangan tentang sains. Di sini ada dari peneliti yang dilakukan. Kebanyakan mahasiswa dan calon guru adalah sekumpulan pengetahuan atau knowledge yang berisi sekumpulan fakta hasil observasi dari penelitian yang menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Pandangan lain tentang sains dari peneliti yang lain yaitu dari peneliti ahli 2 orang, yaitu yang pertama Chain dan Evan pada tahun 1990. Dia meneliti bahwa menyatakan sains itu mengandung 4 hal. Yang pertama konten atau produk. Di situ terdapat fakta-fakta hukum, prinsip-prinsip, teori-teori yang sudah diterima kebenarannya. Yang kedua proses atau metode, suatu proses mendapatkan pengetahuan. Jadi itu di situ ada prosesnya. Yang selanjutnya sikap. Sikap di sini seperti sikap tekun, terbuka, jujur, dan objektif. Yang terakhir ada teknologi. Di sini teknologi yaitu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pandangan tentang belajar. Di sini juga ada peneliti yaitu Alguerre pada tahun 1990 dan Ari Wibowo bahwa sebagian besar guru dan mahasiswa calon guru itu berpendapat bahwa belajar adalah suatu mencari informasi, pengetahuan baru atau sesuatu yang sudah ada di alam. Jadi belajar itu kita ilmunya sudah ada, tapi kita harus mengetahui, menggali lebih dalam tentang pengertian belajar itu. Selanjutnya di sini ada pandangan tentang mengajar. Mengajar mengungkapkan bahwa guru sebagai segala sumber atau sumber informasi dan pengetahuan merupakan peran yang banyak disebutkan oleh guru dan mahasiswa. Mungkin itu aja, cukup. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai segala sumber atau sumber informasi dan pengetahuan merupakan peran yang banyak disebutkan oleh guru dan mahasiswa. Mungkin itu aja, cukup. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah presentasi kami. Mohon maaf